Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang polemik nasab Ba'lawi. Ini merupakan konten pertama saya di channel ini yang membahas tentang polemik nasab klan Ba'lawi. Sebenarnya saya tidak ingin membahas atau ikut-ikut tentang polemik nasab ini, karena yang pertama saya bukan siapa-siapa, yang kedua ini akan menambah keruh suasana. Akan tapi karena ini berhubungan Nahdlatul Ulama atau organisasi Islam terbesar di Indonesia, maka sepertinya saya tergelitik untuk membuat atau mengajak Anda untuk berdiskusi. Tema diskusi kali ini adalah mengapa PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terkesan melindungi klan Ba'lawi. Padahal kita tahu hampir semua orang, hampir semua golongan itu saat ini seakan-akan tidak sepakat dengan tindak tanduk oknum dari klan Ba'lawi ini. Sudah banyak konten-konten yang bahkan berani menghujat, meskipun si pemilik konten ini bukan orang yang ahli di bidang nasab. Bahkan mungkin saja ada orang-orang di luar Islam yang ikut-ikutan membuat konten tentang polemik nasab Ba'lawi. Tapi di sana lebih banyak berisi hujatan daripada edukasi. Baik, mengapa kira-kira PBNU kok terkesan melindungi klan Ba'lawi ini? Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti kenapa ulama NU berbeda pendapat tentang polemik nasab Ba'lawi? Kenapa juga ketum atau ketua umum PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama ini terkesan membela klan Ba'lawi? Terus mungkin pertanyaan lain, kubu mana kira-kira di antara ulama NU yang pro dan yang kontra kepada klan Ba'lawi ini? Kubu mana yang benar? Kalau menurut saya pribadi sebagai orang awam, kedua-duanya benar, baik kubu yang pro dengan klan Ba'lawi maupun kubu ulama yang kontra dengan nasab klan Ba'lawi ini. Keduanya saya apresiasi dan keduanya saya anggap memiliki kebenaran. Lalu siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang pertama kali memantik kegaduhan. Karena kegaduhan nasab klan Ba'lawi ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk terjadi. Bahkan beberapa puluh tahun, bahkan mungkin beberapa ratus tahun yang lalu, tidak pernah terjadi dalam sejarah NU ini mengusik nasab klan Ba'lawi. Hal ini pertama kali dipantik oleh salah satu oknum atau beberapa oknum dari klan Ba'lawi yang menyenggol ulama Nusantara. Kemudian juga siapakah yang salah? Yang salah adalah para provokator, termasuk para kontainer-kontainer atau konten kreator yang ikut memperkeruh masalah padahal bukan di bidangnya ini. Mereka juga salah karena tanpa dibekali ilmu yang cukup, tanpa memiliki privilege untuk berbicara soal ini, bahkan mereka yang di luar Islam juga ikut-ikutan, mereka lah yang salah. Mereka harus dihukum, baik dihukum dengan hukuman sosial, bahkan kalau sudah bertindak melebihi batas bisa juga dipidanakan. Kemudian juga mereka yang salah ini harus diadili, yaitu orang yang pertama kali memantik kegaduhan nasab ini, atau mereka yang memprovokasi, apalagi melawan pemerintah yang sah. Bahkan menurut guru saya, kiai saya,
siapapun itu yang mengganggu kedaulatan Indonesia, mengganggu kedaulatan negara, boleh diperangi dari golongan manapun, dari ras apapun. Kalau itu sudah merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, boleh bahkan wajib diperangi. Bahkan seandainya mereka datang dari umat Islam tetapi memiliki pemahaman yang keliru dan bermaksud untuk merongrong NKRI, wajib diperangi. Bahkan menurut kiai saya, apabila seseorang dalam perang itu wafat, maka bisa syahid. Akan tapi dalil ini tidak bisa digunakan secara serampangan, karena untuk menentukan benar dan salah itu juga perlu kajian-kajian yang harus mendalam. Terus kira-kira mengapa sih kok PBNU ini terkesan membela atau melindungi klan Ba'lawi? Paling tidak ada beberapa alasan. Ini banyak sekali alasannya ya. Yang pertama, NU ini atau PBNU memiliki budaya yang sangat menjaga sikap. Orang-orang NU, khususnya para ulama NU, beliau itu sangat takut dengan apa yang disebut kualat. Mungkin ada yang akan mengatakan kualat itu khurafat, tapi kualat ini memang ada dan nyata. Dan kita tahu orang baik itu bisa berasal dari ras apapun, dari agama manapun, dan bahkan bisa juga orang baik itu berasal dari orang Jawa, orang Arab, orang Cina, bahkan orang Eropa sekalipun, karena kebaikan itu tidak didominasi oleh ras tertentu. Kemudian juga kalau kita menghujat sebuah ras secara dipukul rata, maka bisa saja ada di antara ras tersebut yang merupakan kekasih Tuhan, dan itu sangat berbahaya. Apabila kita menghujat kekasih Tuhan, maka tentu saja akan datang azab, atau dalam bahasa Jawanya kualat. Alasan kedua, mengapa PBNU terkesan ya, bukan melindungi, bukan fix melindungi, tapi terkesan melindungi klan Ba'lawi. Yang alasan kedua adalah NU selalu menghindari kebencian yang membabi buta. Seperti poin di atas, bahwa kebaikan itu bisa berasal dari manapun, dari ras apapun. Demikian juga ketidakbaikan bisa berasal dari manapun. Tidak harus orang Arab, tidak harus orang Jawa, tidak harus orang Cina, tidak harus orang Eropa. Mereka juga dibekali Tuhan dengan kebaikan dan ketidakbaikan. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita sebagai kaum muslimin khususnya itu membenci secara membabi buta. Tidak semua klan Ba'lawi memiliki akhlak yang kurang baik. Tidak semua orang Jawa memiliki akhlak yang baik. Tidak semua orang Cina memiliki akhlak yang kurang baik. Semua kebaikan bisa berasal dari klan manapun, dari ras manapun. Oleh karena itu, jika kita terpaksa harus membenci seseorang, yang kita benci bukanlah orangnya, tetapi perbuatannya. Karena kalau kita membenci personalnya, itu sama saja dengan membenci Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, tidak bijak jika kita tiba-tiba yang tidak pernah punya masalah dengan klan Ba'lawi ini tiba-tiba ikut membenci tanpa alasan. Sebab banyak di antara mereka yang masih memiliki kebaikan, apalagi mereka ini mayoritas muslim. Kemudian faktor ketiga, kenapa PBNU kok terkesan menghindari, melindungi klan Ba'lawi adalah PBNU menghindari konflik horizontal. Seperti kita tahu, baik ulama Nusantara, Duriyah Wali Songo, maupun klan Ba'lawi atau Duriyah Rasulullah yang dari
jalur Wali Songo, semuanya memiliki pendukung atau fans yang sama-sama banyak. Jika kegiatan hujat menghujat ini kita teruskan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi friksi dan kerusuhan. Dan yang paling rugi adalah umat Islam. Dan yang rugi adalah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, PBNU kenapa masih diam, bahkan terkesan melindungi? Karena PBNU tahu apabila ini diteruskan, maka akan terjadi konflik horizontal. Alasan keempat mengapa PBNU terkesan melindungi Ba'lawi, karena PBNU memiliki keyakinan, dan keyakinan ini sering terbukti bahwa NU tak pernah kalah. Mungkin terlalu arogan ya, NU jarang kalah, dan yang mengganggu NU biasanya akan tumbang. Oleh karena itu, andai kata pun ada oknum-oknum klan Ba'lawi yang menghina pendiri NU, menghina ulama NU santai saja. Karena siapapun yang berniat buruk, andai pun itu dari klan-klan yang konon istimewa, insya Allah akan tumbang oleh tulahnya NU. Karena NU pun didirikan oleh para wali, dan para wali itu sah keturunan Rasulullah SAW. Faktor ketiga kenapa PBNU terkesan melindungi klan Ba'lawi adalah karena NU itu memiliki prinsip tawazun atau seimbang. NU itu selalu seimbang dalam menilai segala hal. Jangankan sesama Islam, orang yang di luar Islam pun akan dinilai secara adil oleh NU. Dan itu memang sudah menjadi prinsip NU. Kemudian juga kebaikan itu tidak didominasi oleh salah satu golongan saja. Bahkan jika kita memandang dari kacamata humanisme, orang-orang yang di luar Islam juga memiliki kebaikan. Misalnya di bidang sosial. Saya tidak berbicara mengenai akidah ya. Kalau akidah sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, siapapun memiliki kontribusi dan potensi untuk berbuat kebaikan. Faktor kelima atau faktor keenam ya, mengapa PBNU terkesan melindungi klan Ba'lawi? Karena NU memiliki prinsip tawasud atau berdiri di tengah-tengah. NU tidak pernah bertindak radikal, baik radikal kiri maupun radikal kanan. Apakah dengan begitu NU selalu berada di zona abu-abu atau tidak jelas? Tidak. Pada masalah-masalah tertentu NU sangat tegas. Contohnya ketika akidah sudah diganggu atau kedaulatan negara diganggu, NU sudah membuktikan dirinya sebagai garda terdepan melawan itu. Contohnya Belanda disikat, Inggris disikat, Jepang disikat, PKI pun disikat. Kemudian faktor ketujuh, kenapa PBNU terkesan melindungi klan Ba'lawi? Karena PBNU itu tidak gegabah, dan sebaliknya NU itu jeli. PBNU tahu polemik nasab Ba'lawi ini adalah by design. Makanya tetap santai agar negara tidak gaduh. Tidak perlu NU yang turun, tidak perlu negara yang turun. Biarlah masyarakat yang mengcounter apa-apa yang kira-kira menjadi isu-isu atau hoax ya. Jadi NU tidak perlu sampai bertindak terlalu jauh, karena apabila ini disikapi secara berlebihan, maka akan memancing kegaduhan. Ya, saya tidak bisa mengatakan siapa yang mendesain ini semua, karena saya takut di-banned. Kemudian faktor yang ke-8, mengapa PBNU terkesan melindungi klan Ba'lawi
adalah karena NU tahu masyarakat sudah cerdas. NU sangat percaya masyarakat sudah cerdas. Bahkan tanpa dikomando oleh NU pun, santri-santri NU sudah bergerak, bahkan melawan dengan caranya masing-masing. Bahkan mereka yang di luar NU pun sudah ikut andil dalam polemik nasab ini, meskipun kadang-kadang kebablasan. Ya, itu memang resiko orang awam. Makanya mengaji dan mengkaji itu sangat diperlukan agar kita tetap seimbang dan tidak gegabah dalam menyikapi segala hal. Kemudian faktor ke-9, kenapa NU seakan-akan melindungi klan Ba'lawi? Karena bukan level NU untuk mengurus hal yang belum darurat. Masalah polemik nasab ini belum termasuk hal darurat. Biarkan sebagian ulama NU saja dan santri-santri NU saja, atau siapapun yang merasa terpanggil untuk berperang secara opini dalam masalah ini. Berperang secara opini loh ya, bukan berperang secara lebih dari itu. Hanya perang opini dan perang ilmiah, tidak boleh lebih dari itu. NU baru bisa bergerak, akan bergerak kalau negara atau agama ini benar-benar dalam keadaan darurat. Apakah masalah ini tidak mengancam? Ya memang mengancam, karena levelnya masih mungkin siaga. Jadi NU tidak level kalau ngurusi masalah-masalah sepele seperti ini. Ya bukannya kita anggap sepele, tetapi memang masih bukan darurat tapi siaga. Atau gimana, koreksi saya kalau salah ya. Kemudian faktor ke-10, kenapa PBNU terkesan melindungi klan Ba'lawi? Karena masyarakat sudah melawan. PBNU tidak perlu turun tangan. NU cukup menjadi wasit saja karena masyarakat sudah tahu tugas mereka. Akan tetapi sekali lagi kadang-kadang banyak yang kebablasan. Kemudian faktor ke-11, mengapa PBNU terkesan melindungi klan Ba'lawi yang saat ini entah bagaimana ceritanya kok tiba-tiba dianggap sebagai dalam tanda kutip musuh bersama. Mohon maaf para habaib ya. Ini saya tidak merendahkan siapapun dan tidak mengundang siapapun. Saya hanya berbicara soal fenomena sosial, bukan fenomena keagamaan ini ya. Ini masih dalam fenomena sosial. Kenapa kok NU seakan-akan masih santai? Ya karena pendiri NU, para pendiri NU, muassis NU itu punya catatan siapa saja yang berpotensi menjadi pengkhianat bangsa ini. Jika sudah waktunya, sekali lagi jika sudah waktunya, yakin NU akan bergerak. NU itu gudangnya orang berilmu, gudangnya orang yang mukasyafatul qulub. Jadi makanya tetap santai saja, karena ini belum benar-benar mengancam. Ya mungkin mengancam, tetapi masih levelnya itu level masih bisa ditinggal untuk ngopi dan ngutut ya. Kemudian faktor ke-12, mengapa NU seakan-akan melindungi klan Ba'lawi? Karena NU tahu leluhur Nusantara tidak akan tinggal diam. Dan konon siapapun yang berniat kurang baik terhadap Indonesia ini akan mendapat hukuman, paling tidak hukuman sosial. Faktor yang ke-13, kenapa PBNU seakan-akan melindungi klan Ba'lawi, seakan-akan moh untuk ikut berdebat soal polemik nasab ini secara organisasi ya, meskipun ada tokoh-tokoh NU yang tidak pro dengan klan Ba'lawi ini, tapi secara organisasi, secara komando NU memang tidak ikut-ikut. Mengapa demikian? Karena PBNU ini gudangnya ulama. Budaya dalam PBNU tidak pernah mengikuti arus. Jadi saat ini kan arusnya semua seakan-akan memusuhi klan Ba'lawi.
NU tidak seperti itu. Jadi tidak ikut arus, karena NU itu gudangnya orang alim, gudangnya orang yang sudah dewasa dalam berislam. Jadi tidak ikut arus, tetap tenang. Kemudian faktor yang ke-14, mengapa kok PBNU terkesan melindungi klan Ba'lawi? Karena ternyata menurut yang saya amati dari channel-channel yang berseliweran dan menghujat klan Ba'lawi itu, banyak yang bukan orang Islam. Jadi mereka itu penumpang gelap yang ingin menambah kekisruan di intern Islam. Apalagi saat ini kan ini merupakan celah konten ya. Kalau menurut Bang Koi itu celah konten. Ya sedang viral apabila dibuat konten, apalagi dengan judul-judul yang provokatif, maka akan mendapat banyak penonton dan itu uang. Ya intinya konten kreator itu numpang viral dengan fenomena ini untuk mencari makan. Kemudian NU dalam hal ini tugasnya ngerem. Di saat orang-orang ngegas, maka NU secara resmi, secara struktural PBNU bertugas mengerem agar tidak kebablasan. Kemudian faktor yang ke-15, kenapa PBNU seakan-akan melindungi bahkan cuek dengan masalah nasab ini? Karena saat ini banyak orang-orang awam yang tiba-tiba ahli nasab. Ini lain dengan Kiai Imaduddin Utsman ya. Kiai Imaduddin Utsman memang secara kealiman diakui oleh banyak orang. Lah ini konten kreator yang ngaji saja tidak pernah, mondok saja tidak pernah, kok tiba-tiba comot sana comot sini ikut meramaikan polemik nasab ini, apalagi dengan menghujat, mengompor-ngompori, terutama dari kaum Wahabi ini ya. Sahabat-sahabat Wahabi mohon direm dulu ya, karena nanti pada masanya akan selesai juga kok ini, santai. Kemudian faktor yang ke-16, kenapa PBNU kok terkesan melindungi klan Ba'lawi dan seakan-akan tidak terlalu serius menanggapi polemik nasab klan Ba'lawi ini? Karena masalah nasab ini bukan masalah akidah. Orang yang tidak percaya bahwa klan Ba'lawi adalah keturunan Rasulullah tidak akan membatalkan keislamannya. Atau setidaknya orang yang mempercayai bahwa klan Ba'lawi keturunan Rasulullah juga tidak akan keluar dari Islam. Jadi masalah ini hanya masalah fenomena sosial, bukan masalah keagamaan. Ya meskipun kalau dirunut ya bisa berbahaya juga, tapi yang paling berbahaya adalah pemantiknya. Yang paling berbahaya itu ya yang awal-awal memprovokasi itu, ya itu yang harus tangkap. Kemudian juga masih ada banyak fenomena atau masalah-masalah yang lebih penting yang harus diurus oleh negara. Dan NU sebagai ormas yang paling setia terhadap NKRI tentu saja akan terus berkontribusi dalam membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah ini. Mungkin konten ini akan banyak yang menghujat atau bahkan banyak yang menertawai ya. Saya tidak masalah. Biasanya kan ya satu ya dari golongan Wahabi, atau kedua dari orang-orang yang non santri. Demikian, salam akal waras, salam damai, dan salam ojo bubuan. Lebih baik kita seduh kopi, ngudut, dan nyimak sajalah, nggak usah ikut-ikut ya. Gimana kalau seandainya klan Ba'lawi itu ternyata benar keturunan Rasulullah? Gimana kalau seandainya klan Duriyah Wali Songo itu benar keturunan Rasulullah? Ya kita sendiri kan yang rugi. Jadi tidak usah ikut-ikut. Kalau tidak sepakat, simpan saja dalam hati, tidak usah
keluar-keluar di medsos, karena kita bukan sekelas Kiai Imaduddin Usman, kita bukan sekelas Kiai Haji Marzuki Mustamar, kita ini kelas-kelas penyimak saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.